Kiai Abdul Atzim lahir pada tahun 1879 M. Dari pasangan Kiai Haji Abdul Hayy atau yang dikenal dengan nama Kiai Urip dengan Nyai Munawarah binti Kiai Haji Nur Hasan, adik Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Beliau lahir di Seladi, Kejayan, Pasuruan. Nasab Kiai Abdul Atzim dari jalur ayah sampai pada Mbah Arif Segoropuro, adik Mbah Sayyid Sulaiman. Sedang nasab dari jalur ibu, keturunan Mbah Sayyid Sulaiman, pembabat Sidogiri. Sebelum mondok di Makkah, Kiai Abdul Atzim sudah bertunangan dengan sepupu beliau sendiri. Namun ternyata Allah SWT berkehendak lain, pertunangan itu putus di tengah jalan. Akhirnya, sepulang dari Makkah beliau diambil menantu Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Beliau menikah dengan Nyai Fatimah, putri sulung Kiai Haji Nawawi dan Nyai Ruqyanah. Kiai Haji Nawawi mengambil menantu beliau karena termasuk keponakan beliau sendiri. Lagi pula ada yang mengatakan, karena beliau ikut Kiai Haji Nawawi sejak kecil, sehingga Kiai Nawawi tahu betul bagaimana kepribadian beliau. Sejak muda beliau sudah dikenal dengan kepribadian tasawuf, khusyuk, taksim, serta taat pada guru beliau. Di samping itu beliau juga tekun dalam belajar dan aktif dalam segala hal yang berhubungan dengan ilmu. Tak heran Kiai Haji Nawawi memilih beliau sebagai menantu pertama beliau. Kiai Abdul Atzim wafat bertepatan dengan hari ibunda beliau, Nyai Munawarah. Tepatnya pada hari Ahad Wage, malam Senin, tanggal 21 Zulhijjah 1378 H atau tanggal 28 Juni tahun 1959 M. Usia beliau 80 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri, 3 putri, dan beberapa cucu. Putri-putri beliau adalah Nyai Zuhro, istri Kiai Haji Bakir Sidogiri, Nyai Alifah, istri Kiai Haji Abdul Haq, Kebon Candi, Nyai Syafiah, istri Kiai Haji Ahmad Kraton, pacar Keling, sebelum bercerai. Keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan ikhlas dan rida. Yang hadir pada saat itu mayoritas ulama Pasuruan, dari Lirboyo Kediri, Jombang, dan Jawa Timur. Saat pemakaman beliau, yang memberi ceramah adalah Kiai Haji Ahmad Sidik dari Jember. Ada yang memperkirakan beliau disalati 10 kali atau lebih. Kiai Abdul Atzim muda belajar pada ayah beliau sendiri, Kiai Urip. Beliau juga belajar pada paman beliau, Kiai Haji Nawawi di Sidogiri. Kemudian beliau mondok di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, berguru pada Syekh Abbas. Namun ada yang mengatakan, beliau di sana hanya 5 tahun. Menurut versi yang lain lagi, beliau di Makkah selama 14 tahun. Yakni, setelah 11 tahun di sana, beliau pulang ke tanah air. Kemudian beliau kembali lagi ke Makkah selama 3 tahun, lantaran tidak bisa menjawab pertanyaan abah beliau. Semasa beliau berada di Makkah, suatu ketika kota itu tertimpa paceklik. Akhirnya, karena tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan, beliau mengambil sapu tangan, lalu dicelupkan ke air Zam-Zam. Kemudian beliau meminum air hasil perasan sapu tangan itu. Hal itu berlangsung sampai beberapa hari. Kiai Abdul Atzim berada di Makkah, konon sampai menjadi musahi. Banyak mualif kitab yang menasihkan kitabnya kepada beliau. Kiai Abdul Atzim merupakan pengasuh pesantren Sidogiri yang ke-8. Kiai Haji Khalil Nawawi pernah berkata ketika ada seorang Habib dari Probolinggo bertanya pada beliau, "Panjenengan Kiai, pengasuh, yang keberapa?" Kiai Khalil menjawab, "Saya yang nomor 9. Lalu beliau menuturkan beberapa urutan Kiai, pengasuh, PP. Sidogiri, Mbah Sayyid Sulaiman, Kiai Haji Aminullah, Kiai Haji Mahali, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim, Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan, Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fatlil, Kiai Haji Abdul Atzim bin Urip, Kiai Haji Qoli Nawawi." Kitab yang diajarkan Kiai Abde Atzim adalah kitab berukuran tipis, seperti Mukhtasar Jidan dan lainnya. Beliau lebih suka mengajarkan kitab kecil tapi diamalkan, daripada memberikan kajian kitab besar tapi tidak diamalkan. Tempat beliau mengajar biasanya bertempat di dalam beliau sendiri, atau di Surau G. Biasanya, yang diajarkan adalah 2 kitab, Sulam et-Taufiq dan Al-Hikam. Ada juga yang mengatakan 3 kitab, yaitu Safinah An-Najah, Sulam et-Taufiq,
dan Bidayah Al-Hidayah. Setiap kali khatam, beliau selalu mengulangi lagi dan tidak pernah menggantinya dengan kitab lain. Akhirnya, ada seorang santri yang mengusulkan agar diberi pengajian kitab baru. Kiai Abdul Atzim langsung membentak, "Kerjakan dulu. Wong kitab satu masih belum diamalkan semua, sudah minta kitab yang lain." Metode tersebut agak serupa dengan metode yang digunakan oleh Kiai Haji Nawawi, paman sekaligus mertua beliau, yang hanya mengaji 7 baris, 1 pekan kemudian baru melanjutkan. Kata beliau, amalkan dulu. Kalau sudah diamalkan, nanti pindah lagi. Selain mengajar kitab, Kiai Abdul Atzim juga mengajar Al-Quran pada santri-santri bertempat di Surau G. Dalam mengajar Al-Quran, beliau memulai dari surat Anas ke depan. Beliau menekankan pada bacaan Al-Fatihah dan Tahiyat. Bila ada kesalahan dalam baca Al-Quran, beliau tak segan-segan meludahi atau bahkan memukul dengan tongkat beliau. Kiai-kiai zaman dulu memang keras dan tegas dalam mengajar. Namun santri-santrinya tidak lantas berhenti berguru lalu mendendam. Ketegasan gurunya dianggap sebagai ujian hati, antara ikhlas dan tidak. Setiap kali akan memulai pengajaran, beliau mengawali dengan bacaan Fatihah dan Tahiyat. Kalau bacaan santri masih belum bagus, beliau tidak memulainya. Beliau memberikan pengajaran sambil tidur-tiduran, dan berbantalkan kelapa laki yang sudah tua. Meski demikian, bukan berarti beliau tidak memperhatikan. Terbukti, tiap kali ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran atau kitab beliau memberikan teguran pembenahan. Tidak hanya pada hari-hari biasa, pada waktu liburan pun beliau juga mengaktifkannya. Setiap bulan Ramadan, beliau membuka pengajian khataman kitab yang diikuti oleh santri dan siapa saja yang berminat, yang bertempat di masjid. Beliau juga membaca Al-Quran 2 juz tiap malam dengan tartil, sedang yang lain hanya mendengarkan. Artinya, pada bulan puasa beliau mengajar bacaan Al-Quran yang benar dengan cara mempraktikkannya sendiri. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, di mana beliau yang mendengarkan dan membetulkan bila ada bacaan yang salah. Dalam membawa Al-Quran, Kiai Abdul Atzim lain daripada lainnya. Beliau meletakkan Al-Quran di atas kepala, entah apa maksud sebenarnya. Mungkin itu merupakan ungkapan taksim beliau pada kitab suci Al-Quran. Uniknya, ternyata yang mengaji kepada beliau bukan hanya kalangan manusia, tapi juga bangsa jin. Suatu saat Kiai Abdul Atzim pernah dawuh kepada Kiai Bakir, menantu beliau, "Muruwo koen, Kir, mengajarlah kamu, Kir." Kiai Bakir menjawab, "Muru, sinten bah? Wong boten wonten sing ngaji, mengajar pada siapa? Bah, kan tidak ada yang ngaji." Kata Kiai Abdul Atzim, "Iku neng emburimu. Itu di belakangmu." Setelah menoleh, ternyata di belakang Kiai Bakir sudah penuh dengan jin yang siap untuk mengaji. Karena itulah, sepeninggal beliau, Kiai Bakir tetap mengajar meskipun sedikit yang ikut pengajian. Selain mengajar jin, Kiai Abdul Atzim juga banyak memindah jin yang mengganggu santri-santri. Hal itu tidak mengherankan, karena kakek beliau Mbah Ibrahim dikenal dengan memiliki santri jin. Ketika Mbah Ibrahim wafat, terdengar suara tangisan yang melebihi suara yang hadir pada saat itu. Padahal yang hadir hanya sedikit. Kiai Abdul Atzim tidak memberikan penanganan langsung dalam kepengurusan PP Sidogiri, hanya saja beliau memberikan pengajaran pada santri-santri senior. Anak yang mondok di sini, PP Sidogiri, asalkan tidak suka melanggar, jika masih meneruskan, mendalami, ilmu, akan menjadi kiai. Kalau meneruskan, bidang, duniawi, akan menjadi orang kaya, dawuh beliau. Khusyuk, tawaduk, dan istiqamah adalah sifat yang sangat menonjol dalam kepribadian Kiai Abdul Atzim. Wara dan zuhud sudah tertanam pada diri beliau sejak masa muda beliau. Beliau adalah sosok yang istiqamah, bahkan tidak ada satupun perbuatan baik yang beliau kerjakan tanpa disertai dengan keistiqamahan, seperti salat berjamaah. Beliau juga senang berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Selain sebagai sosok wara, Kiai Abdul Atzim juga seorang figur low profile, humul, sehingga kehidupan sehari-hari beliau sangat sulit diketahui, kecuali oleh orang-orang dekat beliau. Beliau selalu ada di dalam kamar khusus, Surau G, kecuali waktu salat atau berketepatan ada undangan. Dan jarang sekali masuk ke dalam beliau, kecuali bila ada keperluan mendesak seperti tamu. Beliau sangat jarang berbicara, kecuali pembicaraan yang berguna atau memang diminta untuk berbicara. Beliau lebih suka diam.
Namun kalau sudah berbicara, maka pembicaraan beliau menjadi pusat perhatian dan nasihat beliau banyak diikuti orang. Pernah terjadi perselisihan dalam masalah arah kiblat Masjid Jami Pasuruan. Perselisihan itu berawal dari perkataan seorang ahli falak asal Bangil, bahwa posisi Masjid Jami tidak lurus ke Ka'bah, sampai-sampai dia tidak mau salat Jumat di situ. Akhirnya Kiai Abdul Atzim didatangkan dan beliau berkata, ini sudah lurus ke Ka'bah. Kalau tidak percaya, beli benang, luruskan sendiri. Ini sudah lurus. Maka kata ahli falak tersebut, karena Kiai Abdul Atzim yang bilang, saya percaya. Selesailah perselisihan. Sebagai sosok pribadi sufi, Kiai Abdul Atzim orangnya sederhana. Pernah ada cucu kesayangan beliau yang biasanya minta apa saja dituruti, suatu ketika dia minta arloji dari Kiai. Kali ini Kiai memarahinya, buat apa arloji? Ria, iku ria. Pada waktu itu arloji masih merupakan barang mewah, sehingga kalau orang memakainya biasanya dibuat gaya-gayaan. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial, beliau mempunyai prinsip, Sayyidul Qaumi Hadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Tidak pernah memerintah, bahkan seakan-akan ingin diperintah. Terbukti beliau sendiri yang memukul bel masuk sekolah dan kegiatan lain. Beliau juga yang menabuh beduk jika waktu salat telah tiba. Hal ini beliau kerjakan agar menjadi contoh pada yang lain. Kendati demikian, beliau sangat disegani masyarakat. Beliau suka bergurau dengan mereka dan selalu menghadiri undangan. Biasanya, ketika dalam majelis ada yang melakukan gibah, disitulah beliau berkelakar untuk memalingkan mereka dari pekerjaan ngerasani. Hal itu beliau lakukan hanya untuk menyelamatkan majelis dari gibah. Ketika sudah menginjak usia senja, beliau jarang pergi menghadiri undangan. Kalau diundang beliau biasanya menjawab, sudah, saya mendoakan dari sini saja. Kiai juga suka bersilaturahmi pada sanak famili beliau. Dan jika menjadi tuan rumah, beliau sangat menghormati tamu. Kalau makan, beliau memanggil keponakan-keponakan beliau yang masih kecil untuk makan bersama. Dalam mendidik santri, Kiai Abdul Atzim tidak suka marah. Tapi kalau sudah melihat santri melanggar syariat, semisal ramai di masjid, beliau sangat murka. Sebaliknya, dalam masalah pribadi, beliau adalah sosok yang sangat sabar. Suatu ketika beliau ada di dalam jeding khusus beliau, di utara Surauge, sekarang dijadikan kamar santri. Lalu ada santri berlari-lari karena kebelet kencing. Santri itu tidak melihat Kiai Abdul Atzim yang mungkin sedang jongkok di dalam jeding, karena ketika itu jeding gelap. Kencingnya mengenai tubuh Kiai. Tapi Kiai diam saja, tidak marah. Setelah santri itu keluar, Kiai memanggil keluarganya dan minta diambilkan pakaian ganti. Dalam hal berpakaian, beliau tidak mempermasalahkan, selain yang ada hubungannya dengan ubudiyah. Bahkan beliau tidak mau pakaiannya dicuci, kecuali terkena najis. Kalau najis, najisnya saja yang disucikan. Bahkan ada seorang santri dari Bondowoso yang akrab dengan beliau, diam-diam mengambil pakaian beliau dan mencucikannya. Dalam memakai baju, terkadang beliau memakai baju rangkap-rangkap, 3-5 lapis. Kasihan orang yang sudah memberi, kata beliau ketika ada orang bertanya akan hal itu. Baju putih merupakan kesenangan beliau. Jubah menjadi trade mereknya. Kalau dalam keadaan sakit, Kiai Abdul Atzim tidak mau berobat. Beliau pernah sakit tipus. Kiai Sadullah, adik ipar beliau, menyarankan untuk berobat, tapi beliau menjawab, penyakit itu tamu. Kasihan kalau baru datang dikeluarkan. Nanti kalau sudah waktunya, akan keluar sendiri. Kalau dikeluarkan, nanti penasaran lalu kembali lagi. Dalam mengonsumsi jamu, Kiai Abdul Atzim suka menggunakan jamu susu dan telur. Beliau lebih mempercayai jamu itu daripada resep yang diberikan oleh dokter. Karena beliau mengetahui betul dari bahan apa obat itu dibuat dan siapa yang membuat. Bukan karena beliau tidak mampu untuk berobat. Kiai Abdul Atzim tidak pernah sewenang-wenang menyuruh santri beliau, seperti menyapu dan lainnya. Ketika ditanya akan hal itu, beliau menjawab, santri itu dimondokkan di sini untuk mencari ilmu, bukan untuk disuruh menyapu. Meskipun beliau berhak untuk menyuruh santri beliau, tapi beliau lebih suka tidak memakai haknya. Begitu juga istri beliau, Nyai Fatimah. Kiai Abdul Atzim sebagaimana Al-Makfurlah Kiai Hasani lebih suka kerja sendiri. Tidak gampang menyuruh orang, walaupun untuk belanja ke pasar dan harus membawa barang-barang, tidak mengenal gengsi. Suatu ketika Kiai membeli ayam di Ngempit.
Ayam itu beliau bawa sendiri, sekalipun lewat di hadapan kerumunan santri. Pedoman beliau adalah, sahibus syai'i aula bil hamli, sebagaimana tertera dalam kaidah. Siapa yang punya, dialah yang berhak membawa, bukan orang lain. Pendidikan ini beliau tekankan pada keturunan beliau. Bahkan pekerjaan rumah tangga pun, beliau sendiri yang melakukannya. Konon, beliau mempunyai keahlian membuat kecap. Karenanya, beliau memilih mengonsumsi kecap hasil racikan sendiri daripada kecap yang dibeli dari toko. Sebab beliau meragukan proses pembuatannya. Bila membeli sesuatu, Kiai tidak pernah pilih-pilih, asalkan bisa dipakai, sudah cukup. Misalnya, ketika membeli dokar, beliau memilih yang sederhana, asalkan bisa dipakai. Kalau ada penjual yang ketepatan jualannya tidak laku, beliau beli semua. Beliau juga sangat bijak dalam jual beli barang, tidak suka merugikan orang lain. Suatu ketika, beliau menentukan harga kuda pada Kiai Bakir, menantu beliau, sebesar Rp. 2.500, ternyata kuda itu ditawar orang dengan harga Rp. 2.000. Kemudian Kiai Bakir tidak memperbolehkannya, sebab harganya tidak sampai pada harga yang ditetapkan oleh beliau. Keesokan harinya, kuda itu mati. Melihat kejadian itu, Kiai Bakir melaporkan pada Kiai Abdul Atzim dan mengatakan, "Kok seandainya kuda itu diberikan, maka kita masih untung dan mendapatkan uang." Tapi apa tanggapan Kiai? Justru karena tidak kamu berikan, kita mendapat keuntungan. Karena tidak merugikan orang lain. Selain jual beli kuda, kasab, bekerja Kiai Abdul Atzim dalam mencari nafkah adalah bertani. Beliau banyak memiliki sawah dan tegalan. Habis salat subuh beliau pergi ke tegalan beliau sambil membaca wirid. Beliau berkebun sendiri. Beliau enggan memakai pembasmi hama berbahan kimia, tapi yang dipakai adalah gula. Hama-hama tidak mengganggu tanaman, tapi memakan gula tersebut. Kata beliau tentang pembasmi hama, "Masio ketok apik, dak bagus, meskipun tampak baik, memakai pembasmi hama itu tidak baik." Hal ini didorong oleh syafaqah, kasih sayang, beliau pada binatang. Suatu ketika beliau bertemu dengan seseorang yang membawa racun tikus untuk mengobati sawahnya. Setelah ditanya untuk apa obat itu, dia menjawab untuk meracuni tikus yang ada di sawah. Kiai lalu berucap, "Jangan diobati, cukup dibacakan Fatihah 1 kali, lalu putari sawah tersebut dan katakan, 'Kiai Khalil bin Nawawi waliullah.'" Akhirnya, sawah tersebut selamat dari tikus-tikus yang mengganggu. Konon di masa beliau, tanaman berbuah 2 kali. Kalau beliau menanam, tanaman itu langsung hidup. Pernah salah satu hadam beliau memotong dahan mangga dan mau dibuang. Kiai Abdul Atzim melarang dahan mangga itu dibuang. "Ojok dibuak, eman, eman." Lalu Kiai menancapkan dahan yang sudah dipotong itu ke dalam tanah. Tanaman itu langsung hidup sampai berbuah pada waktunya. Melihat hal itu, si hadam ingin meniru beliau. "Kiai bisa, masak aku tidak bisa," pikirnya. Lantas dia memotong 7 dahan pohon yang baik-baik, lalu ditanam di tegalen yang ada di selatan masjid. Karena makam, derajatnya di sisi Allah tidak sama dengan Kiai Abdul Atzim, dalam masa seminggu kemudian 7 dahan itu kering semua, sebab tidak dicangkok. Kalau pedomannya Kiai, yang membuat ini, tanaman, ini bisa hidup atau mati adalah Allah. Bukan karena dicangkok. Dari senangnya menanam tanaman, beliau ketika menghadiri undangan di luar selalu membawa tunas kelapa. Bila beliau ketepatan melihat tanah kosong, beliau meminta izin kepada si pemilik tanah agar tanah tersebut ditanami tunas kelapa. Hubungan Kiai Abdul Atzim dengan penduduk sekitar sangat baik. Ini terbukti dari santriwati Banat 3 yang ada di dalam beliau, sampai sekarang kebanyakan dari lingkungan Sidogiri dan sekitarnya. Beliau tidak membeda-bedakan dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam arti, beliau memperlakukan sama antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan yang kaya dari miskin atau yang jauh dari yang dekat. Tanggapan masyarakat tentang beliau sama halnya penilaian mereka pada Al-Makfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yakni tidak ada aib dan sesuatu yang dianggap jelek pada beliau, dan masyarakat sangat mencintai beliau. Rasa simpati masyarakat terhadap Kiai Abdul Atzim terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang datang pada beliau untuk meminta aurat, wirid, doa, dan amal-amalan yang digunakan untuk riyadah batiniyah. Beliau sering memberikan ijazah pada masyarakat dengan cuilan baja untuk diminum. Hal ini terjadi di masa penjajahan Belanda.
Kemanjuran jamu cuilan baja dari Kiai Abdul Adzim ini sudah tersohor. Kerukunan hidup yang dipraktikkan beliau tidak hanya tertuju pada masyarakat yang bermukim di sekitar PP Sidogiri saja, tapi beliau juga akrab dengan para penjual yang menghampar tikar di pinggir jalan menuju pasar. Bahkan beliau juga menemaninya dan membantu menjualkan barang dagangannya. Pendekatan pada masyarakat seperti inilah yang juga dilakukan oleh Kiai Haji Hasani Nawawi. Dalam hal dakwah, Kiai Abdul Adzim tidak terjun sendiri ke masyarakat, beliau menyerahkan urusan pengajian kepada mubalik-mubalik sekitar. Namun ketika ada hal-hal yang harus disampaikan, beliau tidak segan-segan memberi peringatan. Tapi ada yang mengatakan, di masa muda beliau aktif memberi pengajian pada masyarakat. Prinsip yang beliau pegang dalam berdakwah adalah ikhlas. Sewaktu beliau masih hidup, banyak masyarakat sekitar yang mengantarkan susu dan daging untuk beliau. Tapi beliau langsung membagi-bagikan pada anggota keluarga yang lain. Kalau hadam Kiai Abdul Adzim mencari rumput untuk makanan kudanya, biasanya mencari ke desa Tambak Boyo Kraton. Masyarakat yang tahu serempak membantu mencarikan rumput. Sehingga dalam waktu relatif singkat, dokar beliau penuh dengan rumput. Kiai Abdul Adzim selamat dari kekejaman Belanda, sebab beliau sering menghadapi Belanda dengan jalan diplomasi, bukan dengan kekerasan, serta lebih mengutamakan cara-cara lunak. Beliau tidak memimpin tentara secara langsung, beda halnya dengan Kiai Abdul Jalil secara tegas menentang Belanda dan memimpin pasukan. Serangan Belanda yang terjadi pada waktu itu tidak membuat Kiai Abdul Adzim takut dan khawatir. Ulah mereka tidak mempengaruhi terhadap aktivitas yang dijalani beliau, baik yang menyangkut urusan pribadi atau yang berhubungan dengan santri, mengaji. Sidogiri dijadikan sebagai markas para pejuang. Biasanya setelah salat Isya Kiai Abdul Jalil mengomando para gerilyawan untuk menyerbu markas-markas Belanda. Namun setelah Kiai Abdul Jalil wafat, markas pejuang dipindahkan ke daerah Merati Wonorejo, karena khawatir Kiai Abdul Adzim juga ikut terbunuh. Setelah markas dipindah ke sana, diketahui akan diserang Belanda, tentara pejuang lari terlebih dahulu. Akhirnya, desa itu diratakan seperti lapangan. Kata komandan pejuang, "Selamat Sidogiri. Kalau markas masih tetap di sana, bagaimana jadinya?" Suatu ketika Belanda mengundang kiai-kiai, tapi tidak ada satupun yang datang kecuali Kiai Abdul Adzim. Andaikan beliau tidak hadir, niscaya seluruh kiai Pasuruan dibantai oleh Belanda. Beliau juga pernah dipenjara oleh Belanda sebagaimana ulama lainnya. Namun terjadi keanehan, setelah Kiai Abdul Adzim dimasukkan penjara, tiba-tiba langit mendung sangat tebal dan hujan turun sangat deras, disertai angin yang sangat kencang yang mengakibatkan banyak bangunan rusak berantakan dan pepohonan tumbang. Lalu ada yang melapor pada serdadu Belanda, bahwa di antara ulama yang ditangkap, ada salah satu waliullah yang tidak bersalah. Setelah diselidiki, ternyata ulama itu adalah Kiai Abdul Adzim. Maka beliau dipulangkan ke Sidogiri. Seketika itu juga hujan menjadi reda dan tidak ada lagi angin. Dalam versi lain disebutkan, setelah beliau dipenjara di Pasuruan, rencananya beliau akan dipindahkan ke Kalisosok Surabaya, sebuah tempat tahanan yang besar saat itu. Ketika tiba giliran beliau dipanggil oleh serdadu Belanda, Kiai Abdul Adzim Sidogiri. Kiai keluar dari penjara sambil bilang, "Kiai Abdul Adzim tidak ada, yang ada Abdul Adzim." Belanda bilang, "Bukan kamu, keluar." Akhirnya, beliau dikeluarkan dari penjara dan disambut oleh K. Sadullah dan keluarga beliau. Kata beliau pada keluarganya, "Enak deh, penjara iku. Dike ileme, lan banyu, iso sholat berjamaah neng kono. Kerasan aku, hidup di penjara itu enak, diberi tikar dan air, di sana bisa salat berjamaah. Aku kerasan." Kiai Abdul Adzim pernah ditahan di Gading, Kraton, Pasuruan yang menjadi markas Belanda pada waktu itu. Pada waktu masuk salat duhur atau asyar, beliau hendak berwudu. Namun ternyata tidak ada persediaan air, karena keran air di sana sudah 7 tahun tidak berfungsi. Ajaibnya, ketika beliau memukul keran air itu 3 kali, keran yang sudah berkarat itu mengeluarkan air. Akhirnya, para tahanan dapat berwudu, semua. Konon, di penjara setiap pagi beliau memberi pengajian pada para tahanan, sedangkan serdadu Belanda duduk mendengarkan. Suatu saat pesawat-pesawat Belanda melayang-layang di atas Sidogiri dan Sidogiri menjadi terkepung, beliau malah keluar ketika yang lainnya sembunyi. Beliau bertanya, "Apa ini? Kok awannya besar-besar, padahal itu pesawat perang?" Anehnya,
Belanda tidak menembaki beliau. Tentu saja pasukan Kiai Abdul Jalil panik saat melihat Kiai Abdul Atzim keluar. Di antara mereka ada yang berkata, "Ditarik saja Kiai, biar bersembunyi." Malah ada yang berteriak, "Kiai, cepat sembunyi, nyawa Kiai dalam bahaya." Tapi Kiai Abdul Atzim tetap saja di luar. Beliau malah bertanya lagi, "Ada apa ini? Kok banyak orang?" Lalu Kak Sadullah memberitahu beliau, "Sekarang kita sedang perang melawan Belanda, tapi Indonesia sudah merdeka." Lalu Kiai Abdul Atzim berkata, "Sadullah, kuat tah wong Jawa merdeka." "Sadullah, apakah kuat orang Jawa itu merdeka?" Para pengurus dan orang-orang yang ada di situ terkesima mendengar kata-kata beliau. Ternyata, perkataan beliau terbukti pada saat ini. Sekalipun sudah merdeka, Indonesia tidak bisa mengisi kemerdekaannya sebagai negara berdaulat. Saat ini Indonesia masih dijajah, walaupun bukan penjajahan fisik, tapi penjajahan mental dan moral. Indonesia saat ini masih terus terkungkung di bawah kekuasaan negara asing. Ini semua menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia masih nisbi, sesuai dengan apa yang diisyaratkan beliau pada setengah abad yang silam. Kiai Abdul Atzim terkenal sabar dan syafaqah, belas kasih, sayang, pada binatang. Suatu ketika beliau pergi ke sebuah undangan di daerah Kedung Kemaron, Kejayan. Pulangnya, di tengah perjalanan beliau melihat semut kelanggrang, rangrang, di jas beliau. Lalu beliau memerintahkan pada kusir beliau untuk kembali. Padahal waktu itu jalanan masih berbatu-batu dan jarak antara tempat itu dengan Kedung Kemaron sekitar 5 km. Maka kembalilah beliau dengan kereta kuda beliau ke tempat undangan tadi. Sesampainya di tempat itu, beliau meletakkan kelanggrang tersebut di pagar yang diyakini beliau kelanggrang itu terbawa dari situ. Kata beliau, kelanggrang ini sama dengan manusia, punya anak istri dan saudara. Kalau dibawa, kasihan keluarganya, menangis. Cerita ini cukup masyhur di Indonesia. Malah ada penulis yang memasang cerita ini dalam bukunya, tapi tidak menyebut nama sang kiai dan tempat kejadian. Ternyata sang kiai itu adalah Kiai Abdul Atzim Sidogiri. Di dalam beliau meletakkan 4 lepean berisi air gula di bawah meja makan. 4 lepean itu disediakan untuk semut-semut. 1 untuk semut kecil, 1-nya untuk semut yang agak besar, dan seterusnya. Dari syafaqahnya beliau terhadap binatang, jika ada rombongan semut berjalan di dalam, beliau melarang untuk dibersihkan. Justru beliau memberi jalan, supaya semut tersebut bisa lewat. Pernah ada ayam bertelur di surau beliau, surau G. Biar, kasihan, kata beliau. Akhirnya, banyak serangga tengu di sana. Waktu istirahat, Kiai digigiti serangga tengu itu. Setelah diberitahu hadam beliau berkata, "Kumpulkan dan bawa keluar. Jangan dibunuh, kasihan." Beliau memang suka merawat binatang. Tapi uniknya dalam hal merawat binatang, beliau berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena binatang-binatang yang menjadi piaraan beliau adalah binatang liar, seperti semut dan burung yang hinggap di pohon mangga halaman rumah beliau. Beliau menyediakan bambu yang dilubangi, untuk sarang burung kecil yang hinggap di pepohonan yang ada di depan dalam, dan beliau melarang orang-orang untuk mengganggu burung-burung itu. Setiap pagi beliau memberi makan sendiri burung-burung itu. Suatu ketika beliau ditanya oleh santri beliau, mengapa Kiai begitu sayang terhadap hewan seperti semut, sampai-sampai menyediakan makanan dan memberi makan sendiri. Beliau menjawab, "Ya, karena doanya sesuatu yang tidak mempunyai akal itu lebih mustajab daripada manusia." Mungkin yang dimaksud adalah manusia yang bergelimang dosa. Pas saat yang lain, Kiai pergi-pergi menghadiri undangan di daerah Tilang Susukan. Di tengah jalan, kusir memukul kuda beliau dengan pecut karena jalannya lambat. Melihat hal itu, beliau murka. "Jangan dipecuit, itu makhluk Tuhan. Masih dinaiki, nariknya berat, kok dipecut, kasihan. Kamu mau diperlakukan seperti itu? Turun, kamu ndak usah numpak, turun saja," kata beliau. Akhirnya si kusir turun dan menuntun dokar tersebut sampai ke tempat acara undangan. Memang tiap akan menaiki dokar, beliau berpesan pada kusir beliau, "Ojok dipecuti lo jarane. Jangan dipecuti kudanya ya." Jadi dokar berjalan mengikuti jalannya kuda. Setiap pergi menghadiri undangan, Kiai Abdul Atzim selalu naik dokar. Konon beliau memiliki 7 ekor kuda. Dokar beliau lain daripada yang lain, rodanya bukan terbuat dari karet, tapi dari besi. Kalau berjalan,
dokar itu bersuara ribut. Sebab di samping rodanya dari besi, jalannya memang berbatu. Mendengar suara ribut itu, orang-orang yang sedang berada di sawah tiarap dan bersembunyi. Mereka menyangka itu suara kendaraan tank Belanda. Setelah dilihat, ternyata dokar Kiai Abdul Adzim. Lantaran Kiai Abdul Adzim itu penyayang binatang, beliau pun disegani oleh binatang. Kurang lebih 9 tahun setelah beliau wafat, ketika penggalian pesarean untuk Kiai Nur Hasan bin Nawawi, makam beliau terbongkar sedikit. Ternyata telisip, kayu penahan tanah supaya tidak mengenai jenazah, biasanya terbuat dari bambu. Bambu itu masih utuh, bahkan masih hijau, terkesan seperti baru dipasang. Ada sebagian masyarakat yang berkomentar, maklum, Kiai Abdul Adzim ini waktu hidup beliau menyayangi binatang. Sehingga ketika beliau wafat, telisipnya tidak dimakan rayap, karena takut, segan, pada beliau. Itulah Kiai Abdul Adzim, penyayang binatang yang disegani binatang. Menurut adat Jawa, sebenarnya Kiai Abdul Adzim memanggil kakak pada Kiai Kholil Nawawi. Sebab ibu Kiai Abdul Adzim, Nyai Munawarah, adalah adik Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, ayah Kiai Kholil. Namun hal itu menjadi terbalik sebab Kiai Abdul Adzim menikah dengan Nyai Fatimah. Yakni Kiai Kholil lah yang memanggil kakak pada beliau. Sebab istri beliau adalah kakaknya. Di antara keponakan Kiai Nawawi, hanya Kiai Abdul Adzim yang tidak bosok, berbahasa Jawa halus, kepada Kiai Nawawi. Karena menurut sebagian riwayat Kiai Abdul Adzim ikut Kiai Nawawi sejak kecil. Dan di antara putra Kiai Nawawi, hanya Kiai Nur Hasan yang tidak bosok kepada Kiai Abdul Adzim. Karena masih menurut riwayat yang sama beliau sejak kecil tinggal serumah dengan Kiai Abdul Adzim, yaitu di rumah ibunda beliau, istri Kiai Nawawi. Jika pancawarga, 5 putra Kiai Nawawi, yakni Kiai Nur Hasan, Kiai Kholil, Kiai Siraj, Kiai Sadullah, dan Kiai Hasani, berkumpul, mereka memanggil Kiai Abdul Adzim untuk hadir di tengah-tengah mereka, dimintai pertimbangan dan pendapat dalam memecahkan berbagai masalah. Memang, keluarga besar Kiai Nawawi sangat perhatian kepada Kiai Abdul Adzim, lebih-lebih Kiai Nur Hasan dan Kiai Hasani, sebab Kiai Abdul Adzim adalah menantu tertua Kiai Nawawi. Meski demikian, Kiai Abdul Adzim didorong oleh sifat tawaduk beliau sering menunjuk Kiai Kholil untuk menjawab permasalahan hukum fikih yang terjadi dalam masyarakat. Bila ada orang yang mengajukan permasalahan hukum, beliau memerintahkan untuk bertanya kepada Kiai Kholil atau yang lainnya. Jadi, beliau lebih mengutamakan orang lain, meskipun persoalan itu bisa dijawab oleh beliau sendiri. Lagi pula jawaban dari Kiai Kholil membuat ulama lainnya taslim, menerima, bahkan sampai pada Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo, Kediri. Sewaktu Kiai Kholil masih kecil, pernah ada orang Plugon Pelinggisan mengadu pada Kiai Abdul Adzim tentang sawahnya yang dimakan tikus. Saran beliau, sampaikan pada tikus di sawah, kalau tetap makan tanaman, akan saya laporkan pada Kiai Kholil Sidogiri. Begitu ya, setelah titah Kiai Abde Adzim dilaksanakan, tanamannya tidak pernah dirusak tikus lagi. Akhirnya orang itu sowan pada Kiai Kholil dan menceritakan kejadian tersebut. Kiai Kholil yang masih kecil berkata, "Iso ae Kang Adzim. Yo iku saking Kang Adzim dewe. Bisa saja Kang Adzim. Itu ya dari Kang Adzim sendiri." Kejadian ini merupakan isyarat Kiai Abdul Adzim bahwa kelak Kiai Kholil akan menjadi wali besar. Meski masih kecil, Kiai Kholil sudah diambil karamahnya. Kiai Abdul Adzim juga sangat menghargai putra-putra Kiai Nawawi, tidak menegur secara langsung. Hal ini tampak saat K. Sadullah bermain bulu tangkis dengan salah seorang pemain bulu tangkis putri nasional, bernama Minarti yang rumahnya di Pelinggisan. Mendengar ribut-ribut santri, Kiai Abdul Adzim bertanya apa yang terjadi. Santri menjawab kalau K. Sadullah sedang bermain bulu tangkis dengan pemain nasional. Kemudian Kiai Abdul Adzim mengambil ceret yang berisi air dan disiramkan ke halaman rumah beliau. Versi lain, Kiai Abdul Adzim menggerak-gerakkan pohon jambu air. Tak lama kemudian, hujan deras turun dan permainan itu selesai dengan sendirinya, tanpa ada yang melarang. Kiai Abdul Adzim dan Kiai Abdul Jalil adalah dua menantu Kiai Nawawi. Keduanya hidup pada satu masa. Hanya saja Kiai Abdul Jalil wafat lebih dahulu. Hubungan keduanya sangat akrab, saling menghormati dan menghargai, saling mengalah dan tidak ada yang merasa lebih unggul. Misalnya,
Kalau Kiai Abdul Jalil diundang orang dan ditanya kesanggupan beliau untuk datang pada jam berapa, beliau berkata, "Terserah Kiai Abdul Adzim." Ketika Kiai Abdul Adzim ditanya, jawabannya juga sama, "Terserah Kiai Abdul Jalil." Akhirnya dua kiai ini sama-sama keluar dari dalam dan bermusyawarah untuk menentukan waktu dalam menghadiri undangan tersebut. Kiai Abdul Adzim dan Kiai Abdul Jalil selalu bersama selagi tidak berbenturan dengan urusan keluarga, sampai pada permasalahan yang menyangkut hubungan sosial seperti menghadiri salat jenazah, walimah, dal. Dalam suatu walimah, Kiai Abdul Jalil membacakan sebuah hadis yang menurut persepsi Kiai Abdul Adzim ada suatu kata yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu saraf. Kemudian beliau menyuruh seseorang menanyakan hal itu pada Kiai Abdul Jalil. Dengan perasaan agak takut, orang itu pun menyampaikan apa yang dikatakan oleh Kiai Abdul Adzim pada Kiai Abdul Jalil. Kata Kiai Abdul Jalil, apa yang dikatakan oleh Kiai Abdul Adzim itu benar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah samai. Bukan itu saja, banyak hal-hal yang sering dimusyawarahkan antara keduanya, apabila ada suatu persoalan yang dianggap ganjil. Dalam masalah makan, Kiai Abdul Jalil berhenti makan ketika merasakan enak. Sedangkan Kiai Abdul Adzim sebaliknya. Kata beliau, mumpung ada di dunia, kita nikmati saja apa yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hal pengajian, Kiai Abdul Adzim memberikan kebebasan kepada santri untuk memilih kitab yang akan diajarkan, asalkan bukan kitab yang diaji oleh Kiai Abdul Jalil. Demi menjaga ketawadukan beliau dan menjaga persatuan di antara keluarga Sidogiri. Bahkan kalau ditanya siapa yang jadi pengasuh, Kiai Abdul Adzim langsung menunjuk Kiai Abdul Jalil. Begitu pula sebaliknya. Dalam segi keilmuan, Kiai Abdul Jalil lebih menonjol dalam bidang fikih, sedangkan Kiai Abdul Adzim lebih menonjol dalam bidang tasawuf. Kiai Abdul Adzim penekanannya pada ubudiyah, sedangkan Kiai Abdul Jalil lebih memberikan penekanan dalam hal keilmuan. Kiai Haji Hamim Podokaton pernah mengatakan bahwa Kiai Abdul Jalil adalah walahu, sedangkan Kiai Abdul Adzim adalah walahi. Menurut penuturan Kiai Haji Bahar Warungdowo, keponakan Kiai Abde Jalil, kalau melihat zahirnya, irab jer, walahi, itu lebih bagus karena didahului dengan huruf kasam. Kiai Hasan Asy'ari Al-Falaki Pasuruan berkata, ilmu ada pada Kiai Abdul Jalil. Kewalian ada pada Kiai Abdul Adzim. Aktivitas yang selalu dijalani Kiai Abdul Adzim semasa hidup beliau adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid. 10 menit sebelum sampainya waktu salat, beliau sudah mondar-mandir di masjid untuk mengingatkan agar salat berjamaah. Bahkan sebelum subuh, beliau sendiri yang memukul bel dan membangunkan santri di sekitar beliau. Cara beliau membangunkan santri ialah dengan cara mendorong bilik-bilik cangkruk sampai miring dengan tongkatnya. Setelah santri terbangun, beliau tarik kembali tongkatnya, lalu bilik-bilik cangkruk itu kembali seperti semula. Beliau sendiri yang menjadi imam di masjid. Terkadang beliau juga memberi tausiah pada santri-santri. Beliau sangat istiqamah dalam segala hal. Dalam keadaan sakit pun tetap istiqamah membaca surat As-Sajadah dan Al-Insan ketika mengimami salat subuh hari Jumat. Beliau selalu aktif menjadi imam salat maktubah, kecuali jika menghadiri undangan di luar semisal walimah. Biasanya yang menggantikan beliau menjadi imam adalah santri senior-senior, namun mereka tidak berani salat di mihrab beliau. Saking istiqamah beliau berjamaah, dalam keadaan sakit yang parah pun beliau masih berusaha tidak meninggalkan salat berjamaah. Pada waktu sakit parah, beliau menyuruh orang untuk membantu dalam bersuci, dan memapah beliau ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun ketika melaksanakan salat, beliau sangat tegar, seakan-akan tidak dalam keadaan sakit parah. Pernah juga ketika merasa sakit panas beliau dilarang untuk mandi, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi karena ingin melaksanakan salat dan bermunajat kepada Allah SWT, beliau memaksakan diri untuk mandi, meski banyak yang menghalangi beliau, hingga beliau pingsan di sungai. Kiai sangat disiplin dalam menjaga waktu salat. Terbukti dalam menentukan waktu salat, beliau membawa 3 jam untuk perbandingan. Bahkan beliau sendiri yang memukul bel cloning, bel sekolah, yang terletak di bawah pohon mangga di depan dalam beliau kala itu. Sehingga dalam menentukan waktu harus tepat. Karena itulah masyarakat Sidogiri berpegang pada waktu beduk Sidogiri. Sebab, beduk Sidogiri pasti cocok waktunya, lantaran dipegang langsung oleh Kiai Abdul Adzim.
Beliau tidak pernah salat di akhir waktu, dalam keadaan apapun. Malah kalau ada tamu, beliau tak segan-segan meninggalkannya, jika sudah masuk waktu salat. Biasanya beliau mengajak tamunya untuk mengikuti salat berjamaah di masjid. Sebelum salat, biasanya Kiai Abdul Atzim duduk terlebih dahulu sekitar 15 menit, kemudian berdiri langsung takbir, Allahu Akbar. Konon saat beliau takbiratul ihram, kaca-kaca dan dinding di masjid bergetar. Karena cara beliau takbiratul ihram itu tidak lazim, salah seorang cucu beliau penasaran dan menanyakannya pada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Malang. Habib menjawab, itu istighraq, yakni di hati meniadakan selain Allah. Hanya ingat kepada Allah saja. Jadi semua bentuk lamunan dibuang terlebih dahulu. Kiai Abdul Atzim mengharuskan santri berjamaah 5 waktu. Suatu ketika ada sebagian santri tidak mengikuti salat berjamaah zuhur dan asyar. Mereka sedang mengambil mangga di selatan pondok. Mengetahui hal itu, Kiai mengejar mereka sambil berteriak, salat, salat, salat. Sontak santri-santri beling itu lari pontang-panting. Mereka langsung ke sungai dan mengambil wudhu, lalu pergi ke masjid. Anehnya, sampai di sana mereka melihat ternyata Kiai sudah mengimami dapat 1 rakaat. Mereka pun terheran-heran. Selain istiqamah berjamaah, beliau tidak meluangkan waktu kecuali untuk beribadah. Apabila beliau sudah capek melaksanakan salat sunnah, beliau berjalan-jalan di sekitar PP Sidogiri. Setelah itu, beliau kembali mengerjakan salat sunnah. Beliau juga istiqamah bangun malam, sampai-sampai dijadikan sebagai tanda jika Kiai Abdul Atzim takbir, berarti jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Setiap jam 1 malam hingga jam setengah 4, beliau melaksanakan wiritan dengan cara berendam di dalam air. Tepatnya, di jeding khusus beliau di utara Surauge. Zaman dulu kolam jeding sangat dalam, dan bagian atasnya tidak begitu tinggi. Kiai Abdul Atzim sangat tegas menegur bila azan dibuat main-main, atau mendengar bacaan Al-Quran yang keliru. Suatu ketika beliau mendengar santri sedang azan menggunakan gaya baru, beliau langsung keluar dari dalam beliau menuju masjid sambil dauh, sopo iku rek sing azan. Kok cek enae, meneyo azan maneh, siapa itu yang azan, kok enak didengar, besok azan lagi ya. Keesokan harinya ada santri yang azan semrawut, lalu beliau keluar lagi seraya berkata, sopo iku sing azan kuburan. Siapa itu yang azan kuburan? Akhirnya, menjelang waktu maghrib, tidak ada santri yang berani mengumandangkan azan. Melihat hal itu, ada seorang santri senior dari Sampang memberanikan diri untuk mengumandangkan azan. Anehnya, di saat dia sedang azan, Kiai tidak tahu apa-apa. Beliau naik ke masjid sambil bergumam, Masya Allah, Masya Allah. Sejak saat itulah santri tadi menjadi muazin di masjid di waktu salat. Dalam beribadah, utamanya salat, beliau menggunakan pakaian lebih dari 1 rangkap, dan disempurnakan dengan jubah, dilengkapi imamah dan rida, sebagai pelengkap dalam beribadah. Dari tekunnya beliau beribadah kepada Allah dan pasrah pada apa yang terjadi pada diri dan keluarga beliau, sepertinya beliau tidak menghiraukan kepada keluarga beliau. Semuanya dipasrahkan pada garis yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kiai Abdul Atzim istiqamah salat berjamaah sampai akhir hayat beliau. Menjelang wafat beliau masih berusaha untuk berjamaah Isya di masjid, sekalipun harus digendong. Di masjid, keluar darah dari jalan belakangnya. Beliau hendak wudhu lagi, tapi diingatkan oleh Kiai Bakir, anu saja, bah, ikut Imam Malik saja, tidak apa-apa. Dengan nada marah beliau mengatakan, ojo, tetep ae aku melo, Imam Syafi'i. Embesu, hisabane c, gelis. Le, melo, imam macem-macem. Hisab melo, imam iki, imam iko, suwe. Le, melo, imam siji enak, gelis hisabane. Jangan, saya tetap ikut Imam Syafi'i. Agar esok, di hari kiamat, hisabnya cepat. Kalau ikut bermacam-macam imam, hisabnya nanti ikut imam ini, imam itu. Kalau ikut imam satu, enak, hisabannya cepat. Akhirnya Kiai diusung ke jeding Surauge. Setelah wudhu, Kiai merasa tidak kuat dan pusing. Beliau memang sedang sakit panas, tipus. Beliau lalu klesetan di surau. Saat itulah beliau berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sumber lain mengatakan bahwa beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan sujud di waktu salat, sebagaimana wafat beliau Kiai Nawawi. Ketika beliau meninggal, kiai-kiai menangis semua, termasuk Kiai Hasani. Beliau menangis sambil mengatakan, "Tak ada lagi yang seperti Kang Atsim ini. Abis sudah." Jika dilihat dari keistimewaan yang beliau miliki dan halia beliau, memang beliau layak dikatakan seorang wali. Bahkan sebagian habaib menilai Kiai Abdul Atsim bukan hanya wali biasa, tapi rajanya para wali. Konon, setiap pekan beliau didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam tahiyat salat, saat sampai pada kalimat, "Assalamu alaika ayuhan nabiyyu," Nabi Muhammad menjawab salam beliau secara langsung. Bila tidak dijawab oleh Nabi, beliau mengulang kalimat tersebut sampai Nabi menjawabnya, baru diteruskan membaca kalimat, "Assalamu alaina." Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau adalah wali autad keempat, di mana di dunia ini ada 4 wali autad dan beliaulah yang nomor 4. Wali autad adalah wali yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan wali itu sendiri tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang wali. Menurut Kiai Haji Muhid Banjarsari, Probolinggo, keponakan, Kiai Abdul Atsim sudah menjadi wali sejak kecil, dan sejak kecil beliau suka membaca wiritan. Beliau menekuni sebuah wiritan sejak muda, berupa solawat dan surat Al-Fatihah. Solawat yang beliau baca adalah berupa solawat yang dibaca oleh santri di masjid sampai saat ini setelah salat maghrib. Dulu, solawat itu dibaca sebanyak 500 kali, dan bacaan istighfarnya kurang lebih 313 kali. Solawat ini disebut salawat Khidir, sebab Nabi Khidir mendapat ijazah solawat tersebut dari Nabi Muhammad tanpa lafal, wassalam. Yang mana biasanya dalam solawat, lafal, solallahu, mesti disandingkan dengan wassalam. Sedangkan wiritan lainnya yang dibaca Kiai Abdul Atsim pada masa penjajahan Belanda adalah surat Al-Fil 11 kali usai salat Isya. Sebagai seorang wali, beliau dikaruniai oleh Allah berbagai karamah. Sebagai contoh dalam peristiwa berikut ini. Suatu ketika Nyai Ramlah, adik Kiai Abdul Atsim, sedang membaca Al-Quran di dalam beliau, seladi, tiba-tiba Kiai Abdul Atsim mendatangi beliau dan menyuruh untuk memperbaiki rumah beliau. Sebab besok kata Kiai rumah itu akan roboh. Usai berkata begitu, lantas Kiai menghilang. Pagi harinya, Nyai Ramlah penasaran akan kejadian yang menimpa beliau tadi malam. Akhirnya, beliau memutuskan pergi ke Sidogiri untuk menemui kakak beliau itu. Setibanya di Sidogiri, Kiai Abdul Atsim langsung berkata pada adiknya, "Sudah kamu pulang saja, perbaiki rumahmu. Ini uangnya." Maka Nyai Ramlah kembali ke Seladi. Sampai di sana, ternyata rumah beliau sudah roboh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kiai Abdul Atsim rusak durunge winarah, tahu sebelum sesuatu itu terjadi, dan bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Pada waktu yang lain, rombongan Kiai dari Sukorejo, Situbondo sowan ke dalam Kiai Abdul Atsim. Anehnya, hanya Alam, Kiai Haji Ishak, lebih dikenal dengan nama Kiai Tahri, Nyamplong Banyu Putih Situbondo, yang dipeluk oleh Kiai Abdul Atsim, lainnya tidak diperlakukan demikian. Tidak ada yang mengerti akan kejanggalan tersebut. Puluhan tahun kemudian kejanggalan itu terjawab, ternyata putra Kiai Ishak mendapatkan jodoh cicit Kiai.